Intinya sih kalau aku sih sarannya dari pengalaman aku, baiknya ditolak aja. Masyarakat Aceh itu harus bersuara ya, bukan mau memprovokasi, tapi udah pernah tahu gimana menghadapi mereka itu. Nanti lah kalian bakal rasain. Jangan sampai kita jadi Palestina kedua ya. Ya kalau memang UNCHR ya, UNCHR itu merasa harus menerima pengungsian, ya kalian uruslah UNHCR. Jangan mempersulit masyarakat Aceh. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panita Lopi, Kabupaten Bulukumba. Masih seputar soal pengungsi dari Myanmar, yaitu etnis Rohingya, yang kita tahu bahwa memang akhir-akhir ini sangat viral sekali. Berikut saya akan memberikan satu tayangan di mana ada pengakuan mantan relawan yang pernah mengurusi pengungsi dari Myanmar ini pada tahun 2015. Ada banyak pengalaman yang beliau sampaikan dan memang sangat miris kita mendengarnya, sebagaimana yang sudah kita up sebelumnya, bahwa memang mereka memiliki perilaku yang sangat buruk, perilaku yang kurang ajar dan sangat membahayakan NKRI untuk jangka panjang. Oleh karena itu kita berharap bahwa memang Rohingya ini harus betul-betul dideportasi kembali ke negara asalnya, atau setidaknya dideportasi ke negara-negara yang memang menjadi tujuan para pengungsi yang ikut meratifikasi undang-undang terkait soal pengungsi di PBB, karena memang Indonesia tidak meratifikasi undang-undang tersebut. Artinya apa? Kita tidak punya kewajiban untuk mengurus pengungsi. Masih lebih banyak orang miskin di Indonesia yang harus diurusi oleh negara kita. Tidak perlu berlama-lama, coba kita simak seperti apa pemaparan dari gadis cantik ini yang merupakan mantan relawan yang pernah mengurus para pengungsi dari Myanmar ini. Jadi aku mau cerita sedikit pengalaman aku tentang pengungsi Rohingya ya. Dulu di tahun 2015 aku itu masih kuliah ya, statusnya sebagai mahasiswi waktu itu. Nah, kalau nggak salah pertama kali orang Rohingya itu datang mengungsi ke Aceh itu tahun 2015. Nah, kebetulan waktu itu aku menjadi salah satu panitia yang mengurusi kegiatan-kegiatan mahasiswa yang memberikan bantuan lah gitu ya. Dan pada saat itu masyarakat itu sangat antusias gitu dengan kedatangan, ya dianggap ini kan karena kan sesama muslim, ini saudara kita yang kita waktu itu beranggapan bahwasanya mereka itu diusir dari negaranya gitu kan, nggak dianggap sebagai warga negaranya. Kita kan namanya sebagai sesama umat muslim ya, otomatis kita tuh karena kita diajarkan sesama muslim itu adalah saudara, sehingga kita berusaha untuk membantulah saudara kita ini sebisa mungkin. Nah, waktu itu kejadian itu masyarakat di tempat aku tinggal itu memang sangat antusias memberikan bantuan kepada orang-orang Rohingya ini. Apalagi pengungsi Rohingya ini tuh rata-rata perempuan ya, perempuan dan anak gitu. Dan juga ada lelakinya, tapi lelakinya itu lebih sedikit ketimbang perempuan dan anak-anaknya gitu. Anak-anaknya itu termasuk ada anak laki-laki dan anak perempuan gitu. Apalagi kita mendengar cerita bahwasanya mereka itu di sana ada yang diperkosa. Bahkan waktu itu aku masih ingat banget, aku nyelamatin bukan nyelamatin ya, waktu itu aku wawancarai gitu seorang anak perempuan di bawah umur gitu, kayaknya waktu itu dia masih umur 16 tahun. Dia mengikut dalam rombongan itu dalam keadaan hamil, dan terus dia bilang suaminya itu di tengah waktu mereka perjalanan ke Aceh itu dibunuh dan dibuang ke laut karena takut
kapal itu tadi oleng entah gimana, aku juga nggak ngerti, nggak gitu paham waktu itu ya. Jadi siapa sih yang nggak iba dalam keadaan hamil muda, suaminya dibunuh kan gitu kan ya, otomatis dialah yang menjadi pusat perhatian kita gitu kan. Nah terus selanjutnya seiring berjalannya waktu mereka itu kan dapat anggaran gitu ya. Kalau nggak salah waktu itu mereka itu per harinya satu orang dapat 50.000 gitu. Dan itu belum lagi bantuan-bantuan dari masyarakat yang memberikan secara langsung ya. Dan waktu itu pun juga untuk memberikan bantuan ke situ gak semua orang bisa akses, bisa masuk situ. Nah kebetulan karena aku mahasiswa yang bisa akses ke tempat itu, jadi aku tahu betul itu gimana kehidupan mereka selama mengungsi di tempat wilayahku itu. Nah sifat-sifat mereka waktu pengungsian itu sih awalnya sih baik-baik ya, baik-baik gitu. Tapi makin lama gimana ya, kayak sejak mereka itu tahu mereka itu dapat anggaran satu orang 50.000 ya kan. Bayangin waktu itu sekitar 300-an kayaknya seingat aku, karena itu udah lama banget kan 2015 ya kan. Kayaknya sekitar segitu, berapa juta gitu sehari untuk mereka gitu ya kan. Jadi ada waktu itu salah satu di antara mereka itu ketika diberi makan gitu ya, kayak nggak terima gitu dengan yang kita sediain gitu ya, bentuk makanan yang kita kasih itu nggak mau dimakan gitu, dan merasa karena udah punya pegang uang banyak, merasa ya dia bisa beli yang lain gitu, nggak mau lagi makan dari yang kita masak itu gitu. Terus makin kesini tuh makin kurang ajar gitu ya, kurang ajar gimana ya, pengungsi laki-lakinya lah ya, pengungsi laki-lakinya itu kayak nggak bisa lihat cewek gitu kan, apalagi kayak kita nih kan yang cewek-cewek masih muda-muda kan, cewek-cewek Aceh itu kan cantik gitu kan, iya digodain gitu, ini kok gak ada sopannya gitu kan terhadap kita yang udah membantu mereka, malah mereka makin kurang ajar gitu kan. Iya terus juga ada di antara mereka itu juga menggunakan uang bantuan itu untuk beli narkoba ya. Waktu itu ada ya 3 orang kalau nggak salah tuh, beritanya sempat viral itu waktu itu, 3 pengungsi Rohingya ketahuan membeli ganja. Terus selanjutnya karena aku merasa kurang respect karena mereka itu kurang sopan dengan kita ini sebagai ya ngebantu mereka, relawan lah ya, relawan mereka gitu. Jadi ngomongnya berbalik karena kasusnya udah lama sih. Jadi waktu itu aku memutuskan aku nggak mau ikut lagi deh gitu kan, nggak bersyukur banget sih, jadi orang udah dibantu juga kok bertingkah gitu, dan ngerasa mereka tuh kayak raja gitu, raja yang harus diagung-agungkan, semuanya harus diakan gitu. Nah beberapa hari aku tidak mengikuti kegiatan untuk menjadi relawan itu, aku dengar cerita nih dari temen ya kan, temen yang masih ikut. Nah waktu itu ngomong lah bahwasanya kami masak loh untuk mereka, kami masak Indomie, ada tempe, ada ikan asin dan nasi. Terus tahu apa yang dilakukan sama mereka ke kami? Mereka melakukan membuang semua apa yang telah dimasak oleh teman-teman. Ya nggak tahu lah ya kalau di tempat pengungsian lain ya. Terus beberapa tahun yang lalu juga mereka itu kan ditempatkan di daerah khusus gini ya, tempat kayak bekas gudang apa gitu, memang khusus orang Rohingya nih. Dan selama mereka ditempatkan di situ tuh mereka tuh kayak ada yang kabur, ada yang bertingkah, itu banyak sih dengan cerita masyarakat. Jadi jangan bilang deh kalau orang Aceh itu nggak baik kok, nggak menerima orang Rohingya, jangan ngomong gitu. Karena kita tuh udah berusaha bantu semaksimal mungkin, kita memperlakukan mereka secara baik, tapi mereka itu tidak memperlakukan kita secara baik gitu. Jadi kalau memang kalian yang ngomong baiknya diterima dulu, kalian terima aja di tempat kalian, jangan di tempat kami gitu loh. Gimana ya? Karena kita udah menghadapi langsung ini orang-orang Rohingya gitu loh. Ya kadang kita mikir ini, oh pantas aja dia tuh diusir dari negaranya, orang kayak gini sifatnya kok
gitu loh. Kalian belum ngerasain gitu, belum ngerasain kalau menghadapi mereka tuh secara langsung gitu. Dan terbukti kan bahwasanya beberapa hari ini keluar postingan tentang sikap mereka yang dikasih makan bilangnya terlalu sedikit gitu. Kayak nggak bersyukur banget gitu loh. Ya kalau memang UNCHR ya, UNCHR itu merasa harus menerima pengungsian, ya kalian urus lah UNHCR, jangan mempersulit masyarakat Aceh. Apalagi kan kalian tahu kalau orang Aceh itu kan dicap sebagai provinsi termiskin gitu. Kenapa mereka harus dibawa ke provinsi termiskin gitu? Kalian bawa aja ke tempat kalian, yang pusat kalian itu, jangan di Aceh gitu. Awak kamonyo kan HE bantu, tapi bantu lagi kiban tapagah ase han ase si ase lebih gar akai daripada lagi ya kan. Lah. Intinya sih kalau aku sih sarannya dari pengalaman aku baiknya ditolak aja. Masyarakat Aceh itu harus bersuara ya, bukan mau memprovokasi, tapi udah pernah tahu gimana menghadapi mereka itu. Nantilah kalian bakal rasain, jangan sampai kita jadi Palestina kedua ya. Ya kalau Palestina kedua ngelawannya orang Israel ya nggak apa-apa, kita mati syahid. Ini ngelawan sesama muslim gitu kan, jadi bahaya juga kan, masa sesama muslim jadi musuhan.